Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismina Cahyani dari mahasiswa arsitektur 2019. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya. Kami memiliki nama perusahaan yaitu PT Ismi Interior Studio, di mana visi kami sebagai perusahaan profesional desain interior dan arsitektur, kami memakai teknologi terkini dan konsep yang memadupadankan antara tradisional dan modern terkini untuk mencapai suatu desain yang dinamis dan terintegrasi. Ada saya sendiri sebagai tim leader yang memiliki background pendidikan S2 arsitektur sebagai CEO atau Chief Executive Officer. Yang kedua, ada Cynthia Nur Aziza sebagai Vice Leader memiliki background pendidikan S1 arsitektur, posisinya di CTO atau Chief Technology Officer. Yang ketiga, ada Dea Fitriana, posisinya sebagai marketing, memiliki background pendidikan S1 manajemen di SFCPO atau Chief Financial Officer. Yang keempat, ada Salina Olivia Adela sebagai di bidang manajemen, di mana memiliki 2 gelar pendidikan, yang pertama S1 manajemen dan yang kedua D3 desain interior. Beliau berfokus kepada PP pemasaran perusahaan kami. Nah, berikut problems dalam dunia pasar. Yang pertama itu ada seperti dimana desain suatu ruang yang tidak nyaman atau tidak standar dengan kebutuhan manusia. Di sini kami menyediakan suatu layanan agar dapat memecahkan permasalahan yang ada pada saat ini, yaitu dengan mendesain suatu ruang yang nyaman dan standar serta dapat mempresentasikannya pada bangunan sekitar. Yang kedua, kami juga menyediakan layanan dalam memenuhi kebutuhan ruang pengguna serta memberikan dedikasi tentang kebutuhan suatu program ruang yang baik dan berkualitas. Kami tidak hanya terpaku dalam suatu konsep, kami dapat memadupadankan dengan beberapa konsep. Yang ketiga, kami juga menyediakan layanan untuk konsultasi informasi mengenai apa itu desain interior, apa sih pentingnya menggunakan jasa desain interior, maupun konsultasi berupa tema apa saja yang tepat dan cocok untuk pengguna. Contoh dari masalah-masalah di atas itu masih banyak ruang-ruangan yang tidak memenuhi standar serta tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian terdapat juga tata ruang yang tidak baik dan tidak sesuai dengan standarnya. Nah, ini contoh solusinya, yaitu menciptakan suatu ruang yang nyaman sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan standar. Selain itu, pastinya kami selalu mengutamakan fungsi guna suatu ruang dan kebutuhan pengguna. Dan ini beberapa contoh dari hasil desain kami. Untuk target customer, kami membuka untuk umum, baik penduduk kota maupun penduduk desa. Namun kami mengharapkan customer dari pengusaha itu sekitar 100%, untuk penduduk kota sekitar 80%, dan penduduk desa sekitar 40%. Untuk market sizing, total penduduk di negara ini yaitu 100 juta. Untuk pasar atau perusahaan yang ada di negara ini sekitar 80 juta. Untuk perusahaan yang fokus kepada dunia desain itu ada sekitar 30 juta, di mana market sizing di perusahaan desain ini sekitar 10-15% dari available market. Nah, kemudian ada kompetitor atau positioning, yaitu seperti pesaing dalam dunia perusahaan atau dunia pasar, di mana berikut adalah nama-nama perusahaan yang sudah terkenal di dalam dunia desain, seperti ada Liora, Property Marketplace, Arkana, Jati dan Interior, Artla. Nah, selanjutnya ada monetization atau business model, yaitu di mana kami memiliki beberapa cara untuk mendapatkan pendapatan. Yang pertama ada pendapatan layanan, di mana pendapatan dihasilkan dengan memberikan layanan kepada pelanggan dan dihitung berdasarkan waktu, misalnya jumlah jam layanan konsultan yang diberikan. Kemudian ada proses pengadaan pelaksana konstruksi, terus tahap perancangan atau skematik desain. Pada tahap ini biasanya pengguna cenderung dapat meminta perubahan desain hingga deal. Yang terakhir ada tahap pengawasan berkala hingga pembangunan selesai dan penelunasan biaya pelancongan.
Selanjutnya ada milestone atau sedikit rencana dalam perusahaan karya ini. Yang pertama, mendapat satu proyek kecil yang kisaran harga sekitar 30 juta. Kemudian di bulan selanjutnya, kami dapat merekrut pekerja atau tim lebih banyak. Kemudian mendapat 5 hingga 8 proyek besar setiap bulannya dan mendapatkan offset hingga 100 juta. Kemudian funding needs and allocation atau biaya-biaya yang kami keluarkan dalam perusahaan ini. Yang pertama ada marketing atau pemasaran, itu sekitar 2 juta, working capital 50 juta, recruitment 50 juta, capex 30 juta. Untuk total funds need yang perusahaan kami butuhkan sekitar 132 juta. Acquisition atau metode pemasaran dalam perusahaan kami, yang pertama ada metode menggunakan pamflet atau brosur yang disebar di jalan-jalan, dibagikan ke orang-orang yang lewat atau ditempel di tempat-tempat yang ramai. Kemudian menggunakan metode iklan yang ditampilkan pada layar-layar besar di jalan-jalan utama atau jalan tol, jalan raya. Terus yang ketiga ada metode pemasaran melalui iklan di YouTube. Oke, yang terakhir kontak detail. Alamat kami berada di PKK Street, Jakarta 45231. Phone number 02172435621 atau 192. Email address di ismiinteriorstudio@gmail.com. Untuk websitenya www.ismiinterior.com. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.